Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Safira Nur, NRP 012087. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mesoporus MCM41, a useful material for energy storage in the future. Ya, pertama-tama kita tahu bahwa kebutuhan energi itu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dan energi itu merupakan komponen yang penting bagi kehidupan manusia. Dan terlihat bahwa dari grafik ini, dari tahun 2015 sampai 2020, kebutuhan energi terus meningkat. Dan hal ini menjadi hal yang patut disyukuri dan menjadi sesuatu tantangan agar kebutuhan energi tersebut terpenuhi. Salah satu media penyimpanan energi itu adalah baterai. Sifatnya dia portable, dapat menyimpan energi dalam bentuk besar juga, dan dapat digunakan di berbagai barang elektronik. Dan inovasi berbagai baterai itu tujuannya untuk menaikkan energi densitas baterai. Salah satu material yang digunakan pada banyak media penyimpanan energi, salah satunya baterai dan banyak ya fuel cell dan sebagainya itu adalah MC41, yaitu Mobile Composition of Matter. MC41 ini pertama kali disintesis oleh ilmuwan Mobile Corp pada tahun 1990 dan ukurannya berupa mesopori, yaitu 2-50 nanometer diameternya, dan luas permukaan yang besar, susunan heksagonal dan silindris, dan memiliki stabilitas thermal yang sangat baik, dan banyak digunakan dalam proses katalisis, absorpsi, separasi, lingkungan, dan industri petrokimia. Jadi seperti yang saya sudah bilang tadi, MC41 banyak digunakan sebagai material penyimpan energi. Di sini akan kita lebih bahas lebih lanjut. Salah satunya adalah MC41 sebagai material penyimpanan hidrogen. Kita tahu ya bahwa tadi sudah dibilang banyak sekali kebutuhan energi yang harus dipenuhi. Namun memang kita sudah perlahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tapi masih dengan menggunakan media fosil, yaitu sumbernya itu masih dari fosil. Dan kita tahu bahwa sesuatu yang dihasilkan dari fosil itu tidak bersifat ramah lingkungan. Dan hidrogen adalah jawabannya. Hidrogen itu merupakan teknologi yang ramah lingkungan, namun kendalanya ketika kita ingin menggunakan hidrogen yaitu rendahnya volumetric density hidrogen sehingga sulit untuk dicairkan. Jadi sulit untuk dibawa-bawa, untuk disimpan. Nah, salah satu cara yang paling optimal untuk menyimpan hidrogen yaitu dengan menggunakan cara adsorpsi. Salah satu cara adsorpsinya itu memasukkannya kepada suatu material porus. Di sini kita menggunakan MC41 tadi. MC41 tadi itu merupakan material silika dengan uptake hidrogen tertinggi yaitu 1,68 sampai 2,61%. Mekanisme adsorpsi hidrogen sendiri itu ada Fischer-Tropsch, Chemie-Tropsch, dan spillover. Fischer-Tropsch kita tahu sendiri yaitu menggunakan ikatannya ikatan fisika, menggunakan ikatan van der Waals. Jadi antara hidrogen dan media pengabsorpsinya, kalau di sini MC41 itu hanya ikatan van der Waals atau ikatan fisika, jadi lemah, jadi bisa diabsorpsi dan desorpsi dengan mudah. Dan biasanya Fischer-Tropsch ini terjadi pada temperatur yang sangat rendah, gitu. Sedangkan chemie-tropsch itu memang hidrogennya akan lebih stabil di dalam media penyimpannya, yaitu media porosnya, yaitu MC41, karena dia terdapat ikatan kimia yang stabil. Gitu. Dan biasanya dia terjadi di suhu tinggi. Lalu kalau spillover itu sendiri, ada metal yang dekomposisi atau mengurai hidrogen, lalu hidrogen itu baru diserap oleh MC41. Biasanya terjadi di temperatur ambien, jadinya lebih mudah ya. Dan yang kedua itu MC41 sebagai material separator berbagi baterai. Jadi kita tahu ya, separator itu memiliki fungsi utama ya di sini di tengah-tengah, jadi ada katoda dan anoda. Separator itu fungsi utamanya pasti memisahkan antara katoda dan anoda. Agar yang terutama ya tidak terjadi short circuit atau konslet. Yang kedua itu menjadi reservoir elektrolit untuk transfer ion. Dan cara separator itu yaitu tergantung pada sel yang digunakan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang kedua itu kekuatan mekanik yang baik pastinya, stabil secara termal dan elektrik, dan kebasahan yang tinggi terhadap elektrolit, dan konduktivitas ionik yang tinggi. Nah, material MC41 pada separator baterai NiZn.
Jadi, tadi saya sudah bilang bahwa setiap sel atau setiap baterai memiliki persyaratan separator yang berbeda. Untuk NiZn itu, yang pertama mengurangi kelarutan zinc pada elektrolit, tidak terjadi pengurangan kapasitas baterai, melindungi dari zinc dendrite, dan yang ketiga oksigen dan air. Jadi, ketika siklus discharge dan charge, pada siklus discharge, eh, pada baterai ini tuh dihasilkan oksigen dan air. Maka dari itu separator harus dapat uh, menyiapkan porosnya itu harus muat untuk oksigen dan air. Dan ini hasil dari percobaannya itu dari Mescon et al. 2018 digunakan separator MC41 pada larutan elektrolit yang bersifat basah. Sel tersebut diuji selama 100 siklus, yaitu siklus discharge dan discharge, dan terjadi perubahan sepenuhnya dari MC41 ke MC50 pada siklus ke-25. Hal ini menunjukkan tidak akan terjadi pengurangan atau disosiasi separator pada lingkungan yang basah. Gitu. Dan di sini ada kita yang kalau paling familiar itu baterai ion lithium ya. Dia juga pernah digunakan untuk material LCM41 pada separator baterai ion lithium. Jadi tadi tiap sel, tiap baterai memiliki syarat separator yang berbeda. Yang pertama untuk baterai ion lithium itu memiliki pori yang kecil karena kita tahu lithium itu memiliki jari-jari yang kecil sehingga atomnya pun kecil. Jadinya maka dia harus separatornya pun harus menyesuaikan kepada pergi dan pulangnya ion lithium. Dan yang kedua kekuatan mekanik yang baik. Pada penelitian Jiang et al. 2006, MC41 digunakan sebagai filler pada separator PFP DF-HFP. Hasil yang didapatkan adalah elektrolit uptake-nya cukup besar yaitu 30,8%, porositasnya 14,2%, dan konduktivitasnya 0,046 milisiemens per sentimeter. Kesimpulannya yaitu material silika mesoporus MC41 memiliki banyak kelebihan seperti ukuran pori yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, pori yang terstruktur, tahan terhadap panas, dan kelebihan lainnya. Karena kelebihan yang sangat menguntungkan ini, MC41 sangat berpotensi sebagai material pengabsorpsi dan juga sebagai separator pada beberapa material penyimpanan energi, sehingga dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan energi dan memenuhi semua kebutuhan energi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.